Kali ini aku akan coba mendemokan atau ya praktek demo bagaimana jaringan blockchain itu bisa bekerja. Nah, untuk di sini aku akan mendemokan jaringan blockchain milik Bitcoin karena ini yang jadi ya landasan utama fundamentalnya gitu. Jaringan blockchain itu merupakan sistem yang terdesentralisasi. Jadi di sini ada beberapa peer atau beberapa node atau beberapa komputer yang punya data di jaringan blockchain gitu. Di sini ada peer A, ada peer B, dan ada peer C. Di sini sebenarnya cuman beda diksi aja. Peer di sini tuh ya peer itu sama dengan node. Ini juga merujuk pada komputer yang tergabung dalam jaringan blockchain gitu. Semua orang itu bisa bisa masuk atau gabung ke dalam jaringan blockchain gitu. Ya tentu aja selama dia punya komputer yang memadai dan koneksi internet juga yang memadai gitu. Yang ini yang bikin sistem ini tuh disebut desentralisasi. Misal kalau peer A ini kena shutdown atau terkena masalah, hal ini nggak akan jadi masalah gitu di keseluruhannya. Misalnya peer A kena shutdown, ya itu nggak jadi masalah karena masih ada peer B dan peer C yang menjalankan sistem jaringannya gitu. Kita lihat secara lebih teliti, di sini data yang ada pada peer A blok 1 itu akan sama dengan data yang ada di peer B atau di peer C blok 1. Di sini kalau kita lihat nonce-nya itu ada 11316, di sini pun juga 11316. Dan di sini 0015, di sini pun juga 0015. Kalau kita lihat di peer C itu juga 0015. Jadi setiap peer atau setiap node yang tergabung ke dalam jaringan blockchain itu mempunyai data yang identik satu sama lain. Ya ini bikin tiap node itu bisa jadi backupan data kalau misal salah satu node itu bermasalah atau kena shutdown. Nah, di sini sebenarnya secara real life node atau peer yang ada di jaringan blockchain itu ada banyak banget. Ya udah ada ribuan atau mungkin puluhan ribu atau kurang tahu sih, tapi udah ada banyak banget. Jadi nggak cuman 3, ini kan cuman contoh aja. Dan dari banyaknya peer atau node yang ada, mereka tuh saling membackup data. Jadi kayaknya untuk saat ini sangat sulit untuk mematikan jaringan blockchain ini untuk benar-benar menstop ekosistem blockchain, terutama blockchain Bitcoin, karena ya udah sangat tersebar desentralisasi pula gitu, saling membackup data satu sama lain. Mari kita fokus ke salah satu peer yang ada. Kita ada di peer A terlebih dahulu. Di sini tiap blok yang ada pada jaringan itu ada beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama ada block number, ini disebut dengan block number atau header block. Kemudian ada nonce, kemudian ada data, ada pref, ini previous hash tapi disingkat, kemudian ada hash. Previous hash ini merujuk pada hash dari kotak sebelumnya. Sedangkan kalau ini hash merupakan hash dari atau tanda unik dari blok ini gitu, blok nomor 1. Nah, di sini pref hash-nya atau previous hash-nya 0 karena ini blok yang nomor 1 atau biasa disebut dengan blok genesis. Karena ini yang pertama, ya previous hash-nya juga 0 gitu, nggak ada. Jadi makanya di sini 0 semua nilainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di blok nomor 2, di sini variabelnya juga sama tapi nilainya berbeda. Di sini ada 11316, sedangkan di sini ada 35230. Nah, nonce ini bisa berbeda karena kita lihat pref di sini berbeda gitu, berbeda dengan yang blok nomor 1 di sini. Di sini karena dia blok nomor 2, previous hash-nya adalah data hash dari blok nomor 1. Jadi ini tuh sama kayak ini gitu. Nah, kemudian hash ini dihasilkan. Kenapa bisa beda? Karena ya mulai dari bloknya beda, nonce-nya beda, dan previous hash-nya beda, menghasilkan hash yang berbeda pula.
Nah, begitupun kalau kita lihat blok nomor 3, hash yang dihasilkan pun juga akan berbeda di sini. Tapi di sini yang ada data yang sama, yaitu antara hash blok nomor 2 dan previous hash di blok nomor 3. Nah, ini juga kalau kita lihat di blok nomor 4, di sini previous hash di sini adalah hash dari blok sebelumnya. Begitupun seterusnya. Nah, ini cara kerja atau logika yang seperti ini yang membuat blok ini disebut dengan blockchain. Nah, jadi blok ini adalah kotak ini kan blok nih bentuknya. Nah, chain atau rantai yang mengikat antara satu kotak dengan kotak lain adalah hash yang ada di sini. Nah, ini hashnya itu saling disimpan antara satu kotak dengan kotak lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan gitu. Ini merupakan salah satu cara yang membedakan sistem ini dengan sistem yang lainnya, bahwa sistem blockchain itu bisa aman salah satunya karena ya bloknya ini menyimpan hash dari blok sebelumnya. Jadi misalnya gini, karena tiap kotak atau tiap blok ini saling terhubung karena ada chain tadi yang mana berupa hash di sini, karena mereka saling terhubung, yang mengakibatkan saat ada manipulasi data, misalkan di sini ya, di nomor 1 gitu. Nah, di sini ada manipulasi data, yang kena error itu nggak cuman blok yang datanya dimanipulasi doang gitu, tapi seluruh blok dari blok 1 sampai blok 5 ini jadi merah semua. Karena di sini kalau kita lihat, ini kita hapus dulu. Hash awalnya itu dimulai dengan 00015. Kalau kita manipulasi datanya, fungsi hashnya pun di sini juga akan berubah. Saat ini hashnya berubah, di sini pun hashnya juga berubah. Saat hash ini berubah, maka hash yang dihasilkan akan juga berubah. Begitupun seterusnya. Ini yang bikin sistem ini kalau ada suatu manipulasi data, kesalahannya tuh bakal jalar ke depan terus gitu loh, bakal jalar kemana-mana. Nah, makanya kalau para hacker ya, kita coba ngambil sudut pandang dari peretas atau dari hacker bakal lebih mudah kalau misal dia memanipulasi data blok nomor 5, data di blok nomor 5, misal di sini. Nah, kalau di sini hash yang berubah itu ya di blok nomor 5 doang gitu, nggak akan di blok nomor 4, nomor 3 nggak akan terdampak. Jadi dia lebih gampang kalau cuman ngurus blok 5 doang. Ini lebih mudah kalau dari sudut pandang hacker gitu. Gak cuman itu doang, salah satu security yang ditawarkan pada jaringan blockchain. Di sini kalau kita lihat hash yang dihasilkan pada tiap blok itu ada hal yang sama, walaupun ada beberapa hal yang berbeda, tapi ada yang bikin sama gitu, yaitu adalah 4 angka di depannya. Ini ada 40, di sini pun juga ada 40, di sini juga 40, begitupun seterusnya. Itu semuanya ada. Walaupun setelah 40 ini berbeda ya angkanya, tapi di sini ada sebuah persamaan. Nah, ini kenapa di sini bisa ada angka 40? Ini merupakan syarat yang dikeluarkan oleh sistem. Kalau di sini ngomonginnya sistem blockchain Bitcoin, yang mana syarat itu harus dipenuhi gitu oleh para miners agar hashnya atau agar blok ini bisa dianggap valid. Jadi kalau misal kita ubah datanya tadi ya, kita ubah C. Nah, di sini kenapa datanya bisa merah? Karena hash di sini tidak memenuhi syarat, di mana angka 0 pada awal hashnya ini tidak ada gitu, belum ada. Makanya untuk mengatasi hal ini, para miners harus memining ulang di sini agar dia menemukan hash yang sesuai, memenuhi syarat, dimana diawal dengan angka 0 4 kali pada awalnya. Begitupun juga yang sini gitu, di sini belum memenuhi syarat, belum diawali dengan angka 0 4 kali, maka di sini harus di mining lagi gitu semua bloknya yang error tadi. Nah, masalahnya kalau hacker melakukan hal ini
hacker bakal nggak dapat cuan gitu, dia malah bakal rugi karena kalau di real life proses mining itu sangat panjang gitu alurnya. Dan di sini kalau kita lihat saat para miners itu memining, misal kita ubah ini ya, gitu. Saat ini belum memenuhi syarat, di sini nonce-nya juga akan berubah gitu. Kita lihat di sini awalnya 772 dan saat kita mining ulang, di sini nilai nonce-nya jadi 176, 170. Dan di sini hash-nya jadi memenuhi syarat.